Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwar Husnan selaku pembimbing saya, yang terhormat Bapak dan Ibu tim penguji, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian saya. Perkenalkan, saya Yulianti Pundu. Pada kesempatan yang baik hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. Adapun yang latar belakangi penelitian ini, seperti yang kita ketahui bahwa corporate governance merupakan salah satu konsep yang sangat penting bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Corporate governance diperlukan untuk melindungi dan menjamin dana yang telah dikeluarkan oleh investor, dalam hal ini pemegang saham, dan juga hak kreditur. Krisis finansial tahun 1997 di negara Asia diyakini salah satunya disebabkan karena kegagalan penerapan corporate governance. Skandal keuangan akibat praktik lemahnya penerapan good corporate governance ini juga dialami negara maju, di mana salah satu kasus yang paling terkenal dan besar yaitu Enron yang dinyatakan pilot secara mengejutkan di tahun 2001. Krisis finansial di tahun 1997 juga turut dialami dan dirasakan oleh Indonesia, di mana banyak perusahaan termasuk perbankan tidak mampu bertahan dan bangkrut karena masalah kredit macet, di mana banyak perusahaan mengandalkan pinjaman yang lebih besar daripada ekuitasnya. Sehingga isu corporate governance menjadi sangat populer dan diharapkan menjadi solusi dari agency problem, di mana agency problem yaitu masalah atau konflik yang timbul antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan. Dalam perusahaan, biasanya pemilik akan mempertahankan kendalinya dengan menggunakan hutang. Keunggulan penggunaan hutang yaitu di mana tergesernya risiko finansial kepada pihak kreditur. Artinya, jika investasi tersebut berhasil, pemilik menikmati semua manfaat, tetapi jika investasi tersebut gagal, kreditur harus juga ikut menanggung kerugian, sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan. Corporate governance dibutuhkan untuk mengendalikan perilaku manajemen dan pemilik perusahaan agar tidak menguntungkan diri sendiri, tapi juga dapat menguntungkan seluruh pihak stakeholder dan juga untuk mencegah terjadinya kebangkrutan. Adanya penerapan GCG dalam perusahaan, tentunya manajer juga akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan perusahaan, di mana manajer akan meminimalkan resiko sekecil-kecilnya sehingga dapat memperoleh profitabilitas yang tinggi, sehingga investor memperoleh return sesuai dengan yang diharapkan. Corporate governance juga dalam penerapannya menimbulkan biaya, adanya perubahan bisnis menjadi terbuka, dan informasi juga yang terbuka. Kesadaran akan pentingnya corporate governance di Indonesia, untuk itu dibentuk lembaga independen, yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance atau biasa disingkat IICG. Perumusan masalah. Banyaknya skandal dan praktik curang di perusahaan membuat banyak investor enggan untuk menanamkan modalnya. Di Indonesia sendiri, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan corporate governance. Menurut data di IICG, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 hanya 20 lebih emiten. Sedangkan tahun 2011 hanya sekitar 34 dan tahun 2012 hanya sekitar 40 emiten. Padahal dalam penerapannya, GCG itu dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dan dapat berkompetisi dalam lingkungan bisnis. Pihak OJK juga mengatakan bahwa praktik GCG Indonesia masih tertinggal jauh dibanding di negara-negara ASEAN. Ini terbukti dari 50 emiten terbaik di ASEAN, hanya 2 emiten yang berasal dari Indonesia.
adanya penerapan corporate governance menuntut perusahaan untuk akurat dan transparan terhadap seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan. Dan ini menjadi juga salah satu alasan utama peneliti melakukan penelitian pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Adapun pertanyaan penelitian yaitu apakah terdapat pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan? Tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya landasan teori. Menurut Su dan Wang, corporate governance yaitu suatu sistem yang dapat mengurangi terjadinya agency problem. Sedangkan menurut Komsia, corporate governance yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi para investor dari kesenjangan informasi dan dampak negatifnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip corporate governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, ada 5 asas-asas GCG. Yang pertama itu transparansi, yang kedua yaitu akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, yang kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya teori agensi. Menurut Fama dan Jensen, teori agensi yaitu bagaimana menyelaraskan kepentingan pemilik dan juga manajer, di mana didasarkan atas premis bahwa adanya konflik yang melekat antara kepentingan pemilik dan manajemennya. Permasalahan ini muncul saat pengelolaan perusahaan atau eksekutif perusahaan terpisah dari pemiliknya. Masalah ini muncul karena adanya konflik kepentingan di antara pemilik perusahaan dengan agen. Manfaat corporate governance. Ada 4 manfaat corporate governance. Yang pertama yaitu memindahkan biaya keagenan. Terus yang kedua yaitu meminimalkan cost of capital. Yang ketiga meningkatkan nilai perusahaan. Yang keempat meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya Corporate Governance Perception Index, yaitu suatu survei pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga independen The Indonesian Institute for Corporate Governance atau biasa disingkat IICG, yang bekerja sama dengan majalah SWA sebagai media publikasi. Indikator pendukung corporate governance ada 4. Yang pertama yaitu Dewan Direksi, yang kedua yaitu komisaris, yang ketiga yaitu komite audit, dan yang keempat komisaris independen. Kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yaitu cerminan dari tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan operasional. Kinerja perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan menjalankan operasionalnya sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Corporate governance dan kinerja perusahaan. Menurut Brown and Keller, menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan corporate governance dengan baik, lebih profit, lebih berharga, dan juga memberikan dividen yang lebih tinggi kepada shareholder-nya. Terus yang kedua, yaitu menurut Falatah and Dickens, menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan corporate governance berpengaruh positif terhadap Tobin Skew dan market value of equity. Sedangkan menurut Bauer menyatakan bahwa perusahaan menerapkan corporate governance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin Skew. Jadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh positif penerapan corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari laporan Corporate Governance Perception Index atau CGPI yang berasal dari data perusahaan The Indonesian Institute for Corporate Governance atau IICG. Data juga bersumber laporan keuangan dari website perusahaan dan juga website Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun sampelnya yaitu menggunakan metode purpose sampling dengan beberapa kriteria. Definisi operational variable. Variabel independen penelitian ini yaitu corporate governance menggunakan skor CGPI. Variabel dependennya yaitu yang pertama return on asset, yang kedua return on equity,
Dan yang ketiga yaitu Tobin skew. Variabel kontrolnya yaitu firm size dan juga leverage. Metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, di mana data panel merupakan kombinasi antara time series dan cross section. Analisis statistik deskriptif. Menurut Gujral dan Porter, analisis statistik deskriptif merupakan analisis sederhana untuk menilai karakteristik suatu data. Analisis regresi data panel dengan bantuan software Ifuse. Untuk estimasi model, ada 3 bentuk estimasi model. Yang pertama, fixed effect model, yang kedua common effect model, yang ketiga itu random effect model. Selanjutnya dilakukan uji estimasi model. Yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, dan yang ketiga uji LM. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama uji multikolinearitas, yang kedua uji heterokedastisitas, dan yang ketiga uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji signifikansi, di mana nilai signifikansinya itu 0,05. Yang pertama uji simultan, yang kedua uji parsial, dan yang ketiga uji koefisien. Hasil penelitian pertama, statistik deskriptif. Nilai maksimal ROA pada PT Bukit Asam 2018, nilai minimum ROA pada PT Bakri & Brothers tahun 2017, nilai maksimal ROE pada PT Bukit Asam 2017, nilai minimum ROE pada PT Bakri & Brothers tahun 2018, nilai maksimal Tobin skew pada PT Bakri & Brothers, nilai minimum Tobin skew pada PT Bank Tabungan Negara, nilai maksimal skor CGPI pada PT Bank Mandiri 2018, nilai minimum skor CGPI pada PT Bakri Telekom 2013, sedangkan nilai maksimal dan minimum variabel leverage dan size sebagai berikut. Analisis regresi data panel pengaruh variabel CGPI terhadap ROA, hasil uji estimasi model dan uji asumsi klasik sebagai berikut. Uji statistik model fixed effect. Yang pertama, uji simultan. Dapat disimpulkan bahwa variabel leverage, CGPI, dan size berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap ROA. Yang kedua, uji parsial. Dapat disimpulkan yang pertama, CGPI memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Yang kedua, leverage memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Dan yang ketiga, size memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Yang ketiga, koefisien determinan, di mana variabel CGPI, leverage, dan size memberikan pengaruh sebesar 88,74% terhadap ROA, sisanya sebesar 11,26% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil uji estimasi model dan uji asumsi klasik pengaruh variabel CGPI terhadap ROE sebagai berikut. Fixed effect model return on equity. Yang pertama, uji simultan. Dapat disimpulkan bahwa variabel CGPI, leverage, dan size berpengaruh bersama-sama terhadap ROE. Yang kedua, uji parsial. Dapat disimpulkan yang pertama, variabel CGPI memberikan pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap ROE. Yang kedua, variabel leverage memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Yang ketiga, variabel size memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE. Yang ketiga, koefisien determinan, di mana artinya variabel CGPI, leverage, dan size memberikan pengaruh sebesar 77,27% terhadap ROE, sisanya sebesar 22,73% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Hasil uji estimasi model dan uji asumsi klasik pengaruh variabel CGPI terhadap Tobin skew sebagai berikut. Fixed effect model Tobin skew. Yang pertama, uji simultan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel CGPI, leverage, dan size berpengaruh secara simultan terhadap Tobin skew. Yang kedua, uji parsial. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel CGPI memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Tobin skew. Yang kedua, variabel leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Tobin skew. Yang ketiga, variabel size berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap Tobin skew. Yang ketiga, koefisien determinan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa CGPI, leverage, dan size memberikan pengaruh sebesar 79,74% terhadap Tobin skew dan sisanya sebesar 20,26% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, skor CGPI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan menggunakan return on asset. Kemungkinan karena profitabilitas yang bersifat jangka pendek, sedangkan penerapan corporate governance bersifat jangka panjang yang tidak dapat diukur keberhasilannya dalam waktu singkat ataupun cepat. Yang kedua, skor CGPI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan
yang diproksikan menggunakan return on equity. Ini diakibatkan atau disebabkan karena skor CGPI belum bisa merefleksikan keadaan atau kondisi yang sebenarnya karena hanya didasarkan pada skor CGPI. Dan juga disebabkan kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi return on equity selain penerapan GCG. Yang ketiga, skor CGPI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan Tobin Skew karena pasar Indonesia belum menganggap bahwa GCG sebagai sesuatu yang penting dan utama untuk diterapkan dalam suatu perusahaan. Dan investor belum bisa menggunakan skor CGPI sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan kinerja perusahaan. Corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan Tobin Skew karena ROE yang bersifat jangka pendek sedangkan penerapan GCG bersifat jangka panjang. Dan GCG dianggap sebagai hanya pemenuhan regulasi saja, bukan dianggap sebagai kebutuhan utama dan penting bagi perusahaan. Dan belum bisa juga dianggap sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu analisis robustness. Uji robustness. Biasanya uji robustness dilakukan untuk memastikan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi CGPI. Tetapi di sini uji robustness dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi skor CGPI. Hasil regresi univariat menunjukkan bahwa variabel-variabel jumlah komisaris independen, jumlah komite audit, jumlah komisaris, dan jumlah anggota dewan direksi berpengaruh positif terhadap skor CGPI. Hal ini menunjukkan bahwa nampaknya salah satu faktor yang mempengaruhi skor CGPI adalah variabel-variabel tersebut. Hasil regresi multivariat menunjukkan bahwa variabel-variabel komite audit, komisaris, dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap skor CGPI. Hanya komisaris independen yang tidak signifikan. Sekali lagi, hasil tersebut menunjukkan bahwa nampaknya salah satu faktor yang mempengaruhi skor CGPI adalah variabel-variabel tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan hasil pengujian ROA, ROE, dan Tobin Skew, jumlah anggota dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan komisaris belum bisa dijadikan jaminan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemungkinan dikarenakan proporsi jumlah anggota belum mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang belum maksimal, di mana jumlah proporsi hanya sebatas pemenuhan regulasi saja. Dalam kaitannya dengan investor belum melihat bahwa emiten yang menerapkan GCG sebagai sesuatu yang utama menarik bagi investor. Di Indonesia sendiri penerapan GCG bukan suatu kebutuhan, dan emiten yang mengikuti program CGPI ini pun bersifat sukarela. Berdasarkan hasil analisis mengenai corporate governance dan kinerja perusahaan, di mana dalam penelitian ini ada 83 observasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, corporate governance scoring berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan return on asset. Yang kedua, hasil uji regresi menjelaskan bahwa skor CGPI berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan return on equity dan juga Tobin Skew. Saran, agar dapat meningkatkan kualitas penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan yaitu bagi peneliti selanjutnya, yang pertama menggunakan indikator lain selain skor CGPI untuk mengukur penerapan corporate governance pada perusahaan-perusahaan yang go public. Yang kedua, menggunakan metode lain ataupun variabel dependen yang lain untuk menganalisis hubungan corporate governance dan kinerja perusahaan jangka panjang. Bagi perusahaan, diharapkan agar terus konsisten mengikuti program Corporate Governance Perception Index yang diadakan oleh IECG setiap tahunnya, karena masih banyak perusahaan yang tidak konsisten untuk mengikuti program ini setiap tahun. Yang ketiga, bagi investor, adanya penerapan GCG dalam perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan investasi dalam perusahaan jangka panjang. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Semoga bermanfaat. Atas perhatian Bapak dan Ibu tim penguji, saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera.